Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asepyu di mata kuliah fonologi. Dan kali ini kita akan membahas satu pokok bahasan, yaitu mengenai bunyi vokal. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bunyi vokal, kita akan coba munculkan terlebih dahulu jenis-jenis bunyi bahasa yang nantinya akan menjadi bahan diskusi dan nanti akan ditelaah satu persatu. Apa saja bunyi bahasa yang saya maksud itu? Yang pertama adalah bunyi vokal, konsonan, dan semivokal. Itu penjenisan yang pertama. Dan yang kedua adalah bunyi oral dan bunyi nasal. Kemudian yang ketiga adalah bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Yang keempat adalah bunyi keras dan bunyi lunak. Kemudian yang kelima adalah bunyi panjang dan bunyi pendek. Ini 5 yang awal. Jadi bunyi-bunyi ini nanti akan menjadi bahan diskusi, pemahaman, dan pengembangan dari materi yang akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian yang keenam adalah bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Yang ketujuh adalah bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Yang kedelapan adalah bunyi agresif dan bunyi ingresif. Kemudian ada bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Dan yang 10 adalah bunyi utama dan bunyi sertaan. Saya rasa ini menjadi istilah-istilah baru dan saya rasa cocok dijadikan sebagai bahan pendalaman dan nantinya akan menjadikan pemahaman kita mengenai bunyi-bunyi bahasa akan lebih lengkap. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada bunyi vokal, ya. Kemudian kita akan mencoba mengklasifikasikan vokal yang ada di dalam bahasa Indonesia terutama. Karena kalau kita bicara vokal di dalam bahasa-bahasa lain, sangat mungkin jenis vokalnya berbeda. Tapi di dalam bahasa Indonesia kita akan melihat paling tidak ada 6 vokal utama yang terdapat di dalam bahasa Indonesia. Walaupun ketika kita bicara huruf, maka nanti ada 5 vokal. Ada A, I, U, E, O, begitu ya. Kita mengenalnya begitu. Tapi di dalam bunyi bahasa, dalam klasifikasi vokal bahasa Indonesia, dasarnya atau pengelompokannya itu ada 6, ya. Ada I, E, U, O, A, E. Atau kalau saya lebih mudah mengingatnya adalah dengan A, I, U, E, O, E. Nah, itu klasifikasinya. Dan di sini dijelaskan hal yang umum mengenai I, ya, ini tergolong sebagai vokal depan, tinggi, tidak bundar. Kemudian E, vokal depan, tengah, tidak bundar, dan seterusnya sampai ke bawah. Apa maksud dari penjelasan depan, tengah, ya, kemudian bundar, tidak bundar itu apa saja? Itu nanti akan kita telaah pada bagian-bagian berikutnya. Ini pengantarnya. Kita akan coba klasifikasikan vokal. Jadi pada umumnya kalau bicara pengklasifikasian vokal ada 4, ya. Di sini nanti kalau ada hal lainnya bisa Anda sampaikan di komentar atau memberi masukan pada saya bahwa ada hal yang kurang gitu. Ini ada klasifikasi vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah, ya, tinggi rendahnya lidah. Kemudian yang kedua, klasifikasi vokal berdasarkan bagian lidah yang bergerak. Kemudian klasifikasi vokal struktur atau posisi artikulatornya. Kemudian yang keempat adalah bentuk bibir. Jadi pengklasifikasian vokal berdasarkan bentuk bibir. Nah, kita akan lihat dimulai dari yang pertama. Dari tinggi rendahnya lidah, vokal terbagi menjadi 3, yaitu vokal tinggi, vokal madya atau tengah, kemudian vokal rendah. Ya. Yang pertama adalah yang vokal tinggi ada 2 bunyi, yaitu I dan U. Bagaimana kita mengetahui bahwa I dan U itu tinggi? Karena lidahnya posisinya di
di posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan vokal yang lain. Kalau Anda menyebutkan i, maka lidahnya ke atas, tidak ke bawah. U juga sama. U itu lidahnya ke atas. Sehingga tergolong sebagai vokal tinggi. Karena tinggi di sini adalah tinggi pada posisi lidah. Kemudian yang madya ada e, o, o. Loh, kok ada vokal yang lain selain a, i, u, e, o, e? Nah, ini nanti akan dibahas di pembahasan berikutnya. Tapi di sini diperkenalkan bahwa ada e, o, dan o sebagai vokal madya, dan yang ketiga adalah vokal rendah, ada a ya, ada a itu adalah vokal rendah. Berdasarkan bagian lidah yang bergerak juga dibagi menjadi 3. Ada vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Artinya bahwa gerakan lidah inilah yang nanti mengukur posisi ya, posisi dari bunyi-bunyi vokal tersebut. Vokal depan ada apa saja? Ada i, e, dan a. Sedangkan vokal tengah adalah ada e. Vokal belakang ada u, o, dan a. Ya, a-nya agak lebih lebar ya, a. Gitu. Sehingga nanti di situ ada bagian lidah yang bergerak. Nah, bagian nomor 1, 2, dan ketiga setelah ini nanti akan ada tabelnya yang mempermudah kita bisa memahami. Ya, yang ketiga adalah struktur. Ya. Posisi artikulator ya. Ada vokal tertutup, semi terbuka, dan terbuka. Apa saja itu kita akan coba lihat di tabel ini. Nah, tabel inilah yang nanti akan memudahkan kita, Anda, saya, untuk memahami posisi i itu di mana. Di situ akan terlihat bagan ya. Tadi saya menyebutnya tabel ini bagan yang membuat kita bisa memahami bahwa ada beberapa posisi ya. Itu ada i posisinya di atas dan u itu di atas. Kalau i atas tapi di depan, sedangkan u atas tapi belakang. Ada e depan tapi tengah. Ada a depan tapi bawah. Kemudian ada o tengah dan di belakang. Nah, itu. Kemudian di situ juga ada posisi rendah itu di batasannya di mana. Kemudian madya batasannya di mana dan tinggi batasannya di mana. Dan terbuka dan tertutupnya rongga mulut atau artikulator kita itu juga dilihat di situ. Ya. Akan terlihat. Ketika kita bicara i, maka akan tertutup. Tapi kalau a akan terbuka. Ya, jadi akan terlihat dari tabel ini supaya kita bisa memahami beberapa penjenisan dari vokal. Lalu yang berikutnya adalah yang keempat adalah berdasarkan bentuk bibir. Yang pertama adalah vokal bulat. Kenapa disebut bulat? Karena bibirnya bulat ya. Ada o, u, itu mulutnya seperti itu tuh. Bulat. Kalau tidak percaya Anda nanti buktikan melihat di kaca, apakah O dan U itu bulat atau tidak? Apakah bulat betul atau tidak? Kan begitu. Jadi bentuk yang disebut dengan bulat apakah betul-betul bulat atau tidak, atau kemudian minimal menyerupai bulat ya, atau mengarah kepada bulat begitu. Kemudian bentuk bibir yang kedua adalah netral. Netral itu apa loh? Itu bulat loh. Bukan, maksudnya netral itu adalah posisi di mana mulut kita itu hanya menganga, tidak digerakkan untuk membentuk sesuatu. Walaupun ini ada bentuknya, tapi A itu ya kita hanya melepaskan, menggerakkan bagian rongga mulut kita, kemudian mengeluarkan bunyi yaitu A.
bunyi yang menurut saya paling ringan untuk diucapkan, A. Ya, tinggal membuka mulut saja langsung kita bisa melafalkan bunyi A. Kemudian yang ketiga atau yang C adalah vokal tak bulat. Nah, vokal tak bulat itu berarti ya tidak netral juga tidak bulat begitu. Ada I, E, ya. Dan itu artinya bahwa bunyi tak bulat ini merepresentasikan bunyi yang memiliki variasi bentuk mulut yang lebih bervariasi dibandingkan dengan O, U, dan A. Itu gambaran mengenai jenis atau klasifikasi vokal berdasarkan bentuk bibir. Nah, itu gambaran secara umum mengenai vokal, dan saya akan betul masih ada beberapa hal yang belum terungkap, belum digali lebih dalam, termasuk hal-hal yang tadi saya sampaikan di awal. Semoga ini akan menjadi bahan diskusi yang menarik dan nanti akan bisa memperdalam pemahaman kita mengenai bunyi vokal, terutama bunyi vokal yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.